I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat smart semuanya. Kembali lagi bertemu dengan kami, tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Senang sekali kami pagi ini bisa menjumpai Anda kembali. Tentunya kita akan bahas seputar permasalahan kesehatan ya. Dan pagi ini sesuai dengan janji kami kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang case-nya masih lumayan cukup tinggi di Indonesia karena dari yang saya ketahui bahwa berdasarkan Kemenkes ini prevalensinya masih 7,1 untuk hepatitis B dan nomor 1 se-Asia Tenggara ini patut untuk mendapatkan perhatian kita bersama supaya nantinya cita-cita kita di tahun 2020 2030 bisa zero case untuk hepatitis B. Bapak Ibu sahabat smart, seperti yang sudah kami janjikan, pagi ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yang expert di bidangnya, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Saya sapa dulu beliau. Selamat pagi dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dok. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Nggih. Dok, kita akan berbincang seputar hepatitis nih dokter. Yang kebanyakan saya lihat kalau di kampung, kalau masih di desa-desa itu beranggapan hepatitis yang sudah N itu yang biasanya ada asitesnya, perutnya membesar, itu masih dianggap kadang oh ini penyakitnya kena santet, kena guna-guna. Nanti monggo kita bahas ini apakah memang betul demikian, apakah memang betul bahwa hepatitis itu nanti kalau sudah ditindak di fase lanjutannya itu bisa menyebabkan perut yang membesar, kemudian terisi cairan dan lain sebagainya. Gitu nggak dok? Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya informasikan kepada sahabat smart, silahkan nanti yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Risa di sini untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi nanti akan ditanggapi langsung oleh beliau. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, untuk memahami sebetulnya hepatitis itu seperti apa sih dan apa yang perlu kita waspadai untuk supaya terhindar dari penyakit ini. Oke dokter, kita mulai nggih. Ya. Sebetulnya hepatitis itu penyakit apa sih dok, dan organ bagian mana sih yang kena itu kalau hepatitis itu? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya hepatitis itu sendiri adalah terminologi atau istilah yang berarti radang pada hepar ya. Jadi radang pada liver atau hati. Dan penyebab hepatitis itu sebetulnya sangat luas, banyak sekali. Oh banyak ya dok? Banyak sekali. Jadi secara garis besar dibagi dua, apakah itu infeksi atau non infeksi. Ya, infeksi salah satunya yang paling dikenal ya, itu ya viral hepatitis. Oh virus. Hepatitis virus yang dari A sampai E gitu ya. Bahkan baru-baru ini memang ada sekumpulan ilmuwan tuh menemukan virus hepatitis baru namanya F. Cuman masih belum disepakati ya, karena masih kontroversial. Jadi sampai sekarang kita mengenal virus hepatitis itu ada 5. A, B, C, D, dan E. Di Indonesia dok, ada semua itu? Semua ada. Seluruh dunia ya. Kemudian kalau bisa juga infeksi virus yang lain. Jadi kayak banyak sih. Contoh yang paling gampang misalnya kita kena demam berdarah, itu bisa kena menyerang livernya. Walaupun itu gitu. Walaupun itu tidak spesifik disebut sebagai hepatitis ya. Kemudian ada juga virus yang lain ya, kayak herpes, Epstein-Barr, kemudian sitomegali itu semua bisa bikin hepatitis sebetulnya. Itu kalau kita bicara infeksi. Kemudian yang non infeksi juga banyak. Jadi misalnya alkoholik hepatitis, yang itu justru lebih banyak di negara maju, gitu ya. Jadi negara maju itu lebih banyak justru bukan infeksi, ya. Jadi karena alkoholik. Kemudian ada yang karena lemak, fatty liver, itu istilahnya itu. Kemudian nanti ada juga yang autoimun. Jadi banyak. Sebenarnya hepatitis itu intinya adalah suatu radang liver, apapun penyebabnya. Gitu. Nah,
Kalau yang kita mau bahas sekarang mungkin lebih ke Virus yang ya, Dok? viral Iya. ya, viral hepatitis gitu. Jadi Nggih, A nggih. sampai E mungkin. Oke. Atau yang paling banyak prevalensinya di negara berkembang itu adalah B gitu B. ya. B, Oke. hepatitis Seperti B di kita kalau di ini sini. paling banyak B ya, Dok ya? Oke. Asia, Afrika itu virus hepatitis B yang mendominasi gitu ya. Jadi lebih banyak virus B. Nggih. Kalau di negara maju tuh justru C ya, yang lebih, tapi prevalensinya juga rendah sih gitu. Cuman dibandingkan yang lain, C itu relatif mendominasi. Beda dengan negara berkembang gitu. Nggih. Gitu. Kalau di Pamekasan sendiri, Dok, paling banyak case-nya apa yang biasanya di rumah sakit kita ini? Hepatitis B sih yang banyak. Hepatitis B ya, Dok, yang yang masih menduduki peringkat pertama. Ya. Baik, Dokter. Kemudian berlanjut nih, Dok. Gejalanya apa sih? Bisa nggak kita mengenali, misalkan sebelum kita memeriksakan diri ke dokter, di rumah dulu, misalkan, oh ini bisa mengarah ke hepatitis itu biasanya pasien mengalami gejala apa saja? Gejalanya sebenarnya gejala yang tidak spesifik ya. Nah, Terutama kalau Nggih, itu Dok. masih akut atau baru. Heeh. Jadi nanti kita bedakan hepatitis virus itu apakah ini suatu hepatitis virus akut Oke. atau kronik. Batasannya biasanya 6 bulan ya. Jadi kalau di bawah 6 bulan itu ada akut, kalau lebih dari 6 bulan kronis. Kronis. Nah, kemudian gejala secara yang gampang ya, Iya, yang iya, paling gampang yang semua Oke. orang awam pun bisa melihat adalah kuning. Kuning, Dok ya? Itu aja yang Oke. paling gampang. Tapi gejala yang lain tuh banyak. Misalnya kayak mual, kayak lemes, kayak demam. Nah, itu Ya, yang nggak spesifik ya, Dok. Bisa nggak jadi spesifik, sakit macam-macam. perutnya nggak enak gitu ya. Itu yang ya makanya istilahnya kalau hepatitis kan istilahnya orang awam penyakit kuning ya, gitu ya. Jadi memang gejala utamanya adalah jaundice ya atau Jaundice. kuning gitu ya. Kuning di bagian mana saja, Dok? Seluruh badan sebenarnya. Seluruh badan. Cuman yang lebih kelihatan adalah di sklera ya, di mata. Di mata Itu yang ini paling ya. paling Oke. bisa dilihat gitu ya. Baik. Sebenarnya seluruh tubuh bisa Nggih, nggih. kelihatan. Oke. Baik. Kemudian, Dok, hepatitis itu sendiri menyerang di usia berapa sih? Atau faktor resiko seseorang bisa terkena itu apa saja? Kalau kita bicara infeksi virus, itu sebenarnya semua usia bisa terkena. Mulai dari bayi baru lahir, biasanya dari transmisi perinatal ya, dari ibu ke anak atau vertical transmission, dan ya sampai orang tua pun bisa. Jadi mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, semua bisa. Semua bisa terkena gitu. Oke. Berhubungan sama ini nggak, Dok? Misalkan status ekonomi warga-warga yang tinggalnya di daerah pedalaman, misalkan. Darah kumuh gitu ya. Nah, Iya. gitu. Itu tergantung virus, tergantung jenis virusnya. Karena kita kan mengenal ada 5, dan itu masing-masing rute transmisinya atau cara penularannya berbeda. Berbeda-beda ya, Dok? Jadi A itu lewat oral fekal misalnya, dari Makanan makan ya? dari Oke. makan. Berarti sangat erat sama personal hygiene gitu nggak, Dok? betul, Oke. betul, gitu. Itu untuk yang tipe A. Virus Baik. A, Kemudian hepatitis A. Kemudian B dan C dan D itu melalui darah dan cairan tubuh. darah dan cairan tubuh. Itu hubungan seksual juga bisa di situ. Waduh, Kemudian hubungan seksual. Berarti kalau suami misalkan suaminya kena, kemungkinan menular istrinya gitu. besar. Waduh. Betul. Betul. Makanya harus diproteksi gitu. Oke. Proteksinya dengan apa namanya? Alat kontrasepsi? Kontrasepsi yang Cukup, Dok, bisa melindungi itu? minimal itu. Sebenarnya kalau kita lebih mau aman lagi, karena kan kita nularnya kalau suami istri itu kan bukan hanya ketika sexual intercourse ya, Iya, bukan iya. ketika kena hubungan seksual aja, tapi banyak banyak kemungkinan ya. Kadang kita kontak erat yang kita nggak tahu gitu. Nggih, nggih. Gitu. Jadi lebih baik kita vaksin. Gitu. Oke. Oh, Vaksinasi. vaksin. Oh, baik. Baik, nanti kita bahas panjang lebar tentang hal itu mungkin, Dok. Untuk jenis hepatitis tadi ada A, ada B. Yang paling berbahaya ada B sampai E ya. Yang paling berbahaya sebetulnya yang tipe apa, Dok? Jenis yang mana? Ya, jenis yang mana? Sebetulnya kalau kita bicara
bahaya, ya semua bisa beresiko bahaya. Nggih, Cuman memang nggih. ada satu kekhususan kalau virus hepatitis D itu dia memang secara teori ya, dan tapi sampai sekarang apa namanya nih yang terbukti ya, pembuktian sampai saat ini adalah virus hepatitis D itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ada virus hepatitis B. Baik Oke. itu bersamaan atau co-infection istilahnya atau super infection. Super infection itu udah hepatitis B dulu ketambahan sama D. Nggih. Kalau co-infection itu bareng. B sama D bareng. Nah, itu baru bisa. Nah, itu untuk virus hepatitis D. Nah, sedangkan yang lain itu Bisa kalau kita tunggal. bicara bahaya ya sama-sama bahaya sih sebenarnya. Sama ya. Dan cuman memang kalau kita bicara bahaya Yang itu dalam mortalitasnya tinggi gitu loh, Dok, maksudnya. mortalitas tinggi itu tetap nanti ke komplikasi ya. Oke. Jadi ya, karena ada yang sifat virus hepatitis itu ada yang bersifat akut aja. Jadi nggak akan pernah jadi kronis kayak hepatitis A. Dan yang kemungkinan besar jadi kronis kayak C. Ya, jadi A itu hanya akut. Jadi kalau dia sembuh selesai. Nggak ada resiko jadi kronis, jadi lama, jadi komplikasi semua yang perutnya besar, asites, sirosis dan lain-lain itu nggak ada. Nggak ada. Nggak Itu biasanya hepatitis apa yang perut Hepatitis membesar? yang lain, B, Oh, yang lain. B sampai E. nah, B, Oke. C, dan D. Oke. Yang E itu juga mirip-mirip A sih, dia sebetulnya lebih ke akut. Route of transmissionnya juga mirip, jadi oral fekal Nggih, sama kayak nggih. A. Cuman E itu masih ada kemungkinan ya menjadi kronis pada golongan atau golongan tertentu lah kayak immunocompromised ya, orang-orang yang Penurunan kekebalan yang tubuh gitu, kekebalan gitu. tubuhnya itu rendah Oke. gitu, itu ada resiko yang hepatitis E itu bisa jadi kronis. Oke. Tapi di luar itu secara umum E itu biasanya akut. Nah, kemudian yang B, C dan D itu bisa jadi kronis bisa semua. jadi kronis. Nah, ini yang bisa apa namanya? Komplikasinya ini yang membahayakan sih sebetulnya. Oke. Apa saja itu, Dok? Komplikasi yang bisa Komplikasi ditimbulkan? paling berat itu sebenarnya dua. Oke. Jadi yang disebut dengan sirosis hepatis atau liver cirrhosis ya. Kemudian yang kedua adalah malignancy. Jadi berubah jadi CA. kanker ya, Oke, kanker kanker hati ya, ya, kanker hati. itu komplikasi yang paling berat itu dua. Gitu. Itu bisa menyebabkan kematian ya, Dok, Kematian, ya, angka kalau kematiannya sudah tinggi ke sana. memang. Nggih, nggih. Iya. Oke. Berapa lama, Dok? Misalkan kita terinfeksi nih, sampai itu timbul gejala, beda-beda kah? Atau Gejala apa ini? gejala muncul hepatitis itu dari kita terinfeksi misalkan, masa inkubasinya itu? Inkubasi itu juga bervariasi ya, tergantung jenis virusnya. Tapi rata-rata memang sampai muncul Kerasan, itu, ya. sampai muncul itu biasanya minimal seminggu. Seminggu, oke. Seminggu setelah kena gitu. Seminggu 2 minggu lah. Ya, cepet ya, Dok. Ya. Maksudnya nggak kayak misalkan HIV gitu kan lama. Oh, lama. HIV lama, beda. nggih. Oke, jadi sebetulnya bisa langsung cepet diidentifikasi gitu Ya. nih ketika Cuman habis memang kalau akut yang kita susah. Akut itu memang gejalanya tidak khas. tidak khas. Bahkan kuningnya pun kadang-kadang juga nggak Nah, jelas. kuningnya itu munculnya kapan, Dok? Kuning itu apakah Sama, tergantung sama? ininya. Oke. Bahkan yang akut ada yang nggak kuning. Ada yang nggak kuning. Ada Justru. yang Jadi nggak kuning. makanya kalau kita bicara akut hepatitis itu memang tidak terlalu spesifik gitu ya. Nggak semua itu sama ya. Ada yang kuning, sebagian besar kuning, tapi banyak juga yang tidak kuning, nggak kelihatan kuning lah gitu, atau istilahnya subikterik ya. Jadi kuning tapi nggak begitu kuning gitu ya. Oke. Jadi kalau dengan dilihat dengan pemeriksaan biasa ya. biasa dilihat, apalagi orang awam mungkin nggak ngelihat gitu bahwa ini kuning gitu. Nggih, nggih. Gitu. Jadi memang harus perlu lab. Perlu gitu, lab dengan untuk bantuan memastikan lab, itu. ya, Oke. memastikan, gitu. Oke, Dok. Yang bisa dilakukan nih, Dokter, misalkan kita kan karena gejalanya nggak spesifik itu ya, mungkin anjurannya seperti apa nih? Untuk orang-orang yang mengalami apa tadi gejala kayak mual, letih gitu ya. betul. Ya, gejala yang tidak spesifik tadi. Intinya begini sih, kalau kita sudah mengetahui bagaimana
cara penularannya atau rute penularannya, maka kita harus hati-hati di situ. Terutama pada orang-orang yang beresiko tinggi. Ya, contohnya beresiko contohnya? tinggi itu ya orang tenaga kesehatan lah itu pasti. Oke. Karena dia kan berhubungan dengan orang sakit. Kemudian juga orang-orang yang imunocompromised atau daya tahan tubuhnya lemah, ya. Kemudian yang bekerja dengan darah, misalnya petugas lab atau PMI, PMI gitu ya gitu ya? kan, dia Oke, berhubungan itu dengan berisiko darah. tinggi juga. Nah, kemudian itu yang untuk yang penularan yang melalui darah ya. Iya. Nah, yang melalui makanan atau oral fecal ya kita harus hati-hati dalam Higienitas ya? kebersihan, Nggih, nggih, hygiene nggih. itu Oke. aja sih. Alat makan jangan bareng gitu ya kalau Itu bisa. ya susah dok, apalagi kita Ya, budaya kulturnya kita ya beda. di pondok gitu. Saya Betul. anak saya kebetulan mondok dok, jadi sudah Susah dibawain nih memang, alat betul. makan di. Itu makan dipakai sama temen. Nggak, gitu ya. bukan nggak dipakai, seneng yang ini. Oh, apa barengan. namanya? Oh. Dikembuli gitu bareng-bareng. Ya, Waduh, ya, jangan ya. gitu. Ya emang itu ya gimana Nah, lagi. resiko cuman Iya, iya. gimana Ya, ya saya bismillah. menjelaskannya. Yang penting daya tahan sih. Nomor satu sebenarnya nomor Oh, satu. bisa jadi ya dok ya. Kalau Daya misalkan ada virus masuk, tapi daya tahan tubuh bagus, itu bisa di. Hilang. Oh. Hilang. Sebetulnya kalau kita bicara terutama virus hepatitis B ya. Kalau virus hepatitis B itu sebetulnya 90%, bahkan ada yang mengatakan 95% itu sembuh. Gitu. Jadi yang jadi kronis itu sebenarnya hanya sekitar 5 sampai 10% yang Oke, B ya. yang Kalau B. yang C memang agak tinggi, bisa sampai yang kronis bisa sekitar 40-an. 30 sampai 40% itu bisa. Jadi daya tahan. Gitu ya, Dok, Tapi ya. tetap yang penting itu sebenarnya nomor satu daya tahan. Daya tahan tubuh ya. Baik, ya berdoa nih. Ya. Pakai senjata berdoa minta Ya, itu perlindungan nomor sama satu. Allah Ya, gitu. betul, Oke. betul, nomor satu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, Dok. Dokter mohon izin bertanya, apakah setiap tadi dijelaskan kalau hepatitis itu ada beberapa jenisnya. Apakah kesemuanya itu selalu ditandai dengan kuning di apa namanya di kulit maupun di matanya? Ya. Seperti tadi itu, memang kalau yang namanya hepatitis ya, gejalanya atau tandanya adalah kuning. Ya. Baik itu dilihat dari pemeriksaan fisik maupun dari lab. Nggih, Ya, nggih. gitu. Jadi kalau emang hepatitis ya kuning. Kuning Gitu. ya. Baik itu ada yang kuningnya tuh parah, Penyebabnya ada apa sih, enggak. Dok? Kok bisa jadi kuning gitu? Ya hubungan sama bilirubin sih. Bilirubin ya. bilirubin, ya. Itu tugasnya hati ya. Tugasnya hati Hati. terganggu, Ganggu. kemudian Ya, bilirubinnya intinya lari ke ya, ke mekanismenya kalau permukaan. dijelaskan di sini terlalu panjang ya. Iya, Ini iya, juga, iya, Dok, juga iya. buat awam ya. Jadi Iya. mungkin terlalu rumit nanti Nggih, kalau nggih. dijelaskan. Kemudian tadi juga dijelaskan dapat ditularkan melalui hubungan seksual ya, Dok ya. Terus kemudian bisa nggak menular lewat gigitan nyamuk saja, Dok? Gigitan nyamuk Enggak ya? rasanya kalau sampai sekarang sih tidak terbukti ya. Oke. Tidak terbukti karena Tidak terbukti. itu bukan apa? Media apa istilahnya, penularan ya. Arthropoda borne ya namanya. Jadi Oke. yang ditularkan oleh arthropoda. Arthropoda salah satunya adalah nyamuk. Jadi enggak sih. Enggak ya, Dok. Enggak. Baik. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok. Apakah hepatitis B itu merupakan penyakit yang bisa diturunkan secara genetik, Dok? Kalau kita bicara genetik enggak. Enggak Enggak, ya. karena dia Berarti infeksi. pure penyakit infeksi ya, Infeksi. Dok. Oke. Barangkali mungkin apa namanya? Kecenderungan gitu nggak ada ya, Dok. Misalkan Enggak. orang tuanya ada yang menderita hepatitis, itu lebih pada terkontaminasi tadi ya. Infeksi Oke. memang murni infeksi. Nggih, nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dokter, apakah menyusui dapat bisa menularkan penyakit ini? Nah, kalau menyusui ini memang apa namanya? Masih banyak perbedaannya. Jadi, memang sebagian besar Oke. yang terbaru sebagian besar ahli mengatakan sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak ya, Dok. Sebetulnya tidak, asal yang menjadikan resiko itu sebetulnya bukan ASI-nya itu sendiri, tapi lesi atau luka. Nah, kalau bayi Heeh. di payudara. Oke. Nah, jadi kalau bayi itu kan kalau nyusu mesti Oke, Dok. ada kemungkinan Ada- luka kan. Iya, 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 Lecet iya, atau betul. apa gitu. Lecet Tapi atau apa. jadi memang kalau yang terbaru sih disarankan kalau memang menyusui sebaiknya jangan menyusui langsung.
Baik. Jadi Oh, diperah ya, dipompa, dipompa, gitu ya kemudian itu. dikasihkan. Karena Jadi ASI itu tetap sendiri bisa. kan memang tidak tergantikan sih sebetulnya. Iya, Gitu. betul. ASI itu sangat sangat penting ya untuk Oke. bayi. Jadi susu formula sebagus apapun tidak akan pernah bisa menggantikan ASI. Iya, Dok. Makanya itu eh, para ahli tetap menyarankan diberikan ASI. Walaupun untuk mengurangi atau meminimalisir resiko ya di perah misalnya gitu. Diperah Jadi ya. jangan dianukan langsung gitu Langsung ya. Karena ya. seperti itu sih. Oke, Gitu. baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau misalkan ada ibunya bayi ini ternyata menderita hepatitis, baiknya tidak langsung diberikan nggih ASI-nya nggih. Apa namanya? Bisa melalui botol ataupun Diperah. diperah dulu ya, seperti itu. Baik, kita tanggapi pertanyaan dari ini Dok yang bertanya di Instagram nih. Dari Ibu Askilanau. Izin bertanya Dok, kalau HBsAg positif tapi OTPT di bawah batas normal itu bagaimana katanya? HBsAg positif. Iya. HBsAg ya. Oke. Nah, kalau seperti itu ada beberapa kemungkinan ya. Apakah kalau misalnya ada HBsAg positif, maka kita harus bedakan apakah ini akut atau kronis dulu ya. Kalau misalnya itu akut ya, kita kasih obat-obatan suportif aja. Suportif Baik. dan simptomatis. Oke. Istirahat cukup, makan yang banyak gitu ya. Oke. Obatin sesuai dengan keluhan. Kalau misalnya nanti bisa kita pilih sih, bisa kita ada pemeriksaan khusus untuk menentukan apakah ini akut atau kronis gitu ya. Saat ini bisa, atau kita bisa pakai cara kedua yaitu kita tunggu 6 bulan kemudian kita cek lagi HBsAg-nya. Kalau misalnya positif berarti kronis. Nah, kronis itu juga tidak semua harus diobatin. Jadi ada Gitu ya Dok. ada syarat-syaratnya gitu. Syaratnya misalnya kita dari nanti ada pemeriksaannya lah. Oke. Kalau untuk itu sebaiknya ke dokter ya untuk Oke. memastikan. Oke. Cuman intinya kalau HBsAg memang positif dan itu kita asumsikan kronis ya. Misalnya kita asumsikan kronis tapi OTPT-nya itu masih dalam Bagus. batas normal, maka sebenarnya tidak perlu pengobatan khusus untuk antivirusnya. Oke. Ya, nggak ada pengobatan untuk virus. Dulu kita observasi sambil kita suportif juga. Jadi misalnya dengan jaga daya tahan, gitu ya, Oke. istirahat cukup, Istirahat makan, cukup gitu kemudian ya Dok ya. mungkin bisa pakai yang bagus tuh biasanya temulawak, gitu ya. Oke. Itu bagus untuk kesehatan hati. Oke. Jadi tidak perlu ini. Cuman biasanya kita kalau memang HBsAg-nya itu positif dan itu kronis dan OTPT masih normal, maka ada dua pilihan. Kita mau periksa viral load-nya, ya. Kemudian kita lihat juga ada tanda-tanda sirosis atau tidak, ya. Kemudian bisa kita periksa SGT-SGT berkala. Gitu. Berkala ya Dok ya. Tiap Oke. bulan misal. Oke. Gitu. Oke. Oke. Untuk Jadi menentukan langkah selanjutnya. Nggih, Ini perlu diterapi sekarang atau kita observasi aja. berarti harus dilakukan pemeriksaan berkala berarti gitu Dok ya. OTPT. Oke, OTPT-nya. baik. Ibu Askila, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Jadi lebih baik diperiksakan ke dokter saja, kemudian ikuti petunjuk dokter untuk pemantauannya ya Dok ya. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dokter dari Bapak Taufikur Rahman ini. Dokter Riza ingin bertanya, apakah bisa mencegah atau meminimalisir penularan hepatitis B secara vertikal dari ibu ke bayinya? Kemudian apakah boleh bayi tersebut setelah lahir dilakukan vaksinasi? Ya. Ya, kalau untuk pencegahan vertical transmission dari ibu ke bayi, ya memang itu harus. Bukan ini. Yang namanya vaksin hepatitis B untuk bayi itu memang harus. Harus Hepnol itu ya dilakukan. Dok? Ya, Oke. harus dilakukan. Jadi Itu wajib setiap wajib ini mesti setiap dikasih. bayi. Setiap Ya, bayi baru Dan itu lahir. diusahakan sebetulnya yang paling bagus adalah di bawah 12 jam sebetulnya ya. Secara teori gitu. Cuman kalau dalam pelaksanaannya ya kadang-kadang kan terkendala banyak hal ya. Jadi mestinya 12 jam bayi lahir kita kasih vaksin. Oke. Nah, kalau misalnya memang ibunya itu positif, maka biasanya kita kasih tambahan. Jadi selain vaksin, itu kita kasih
tambahan imunoglobulin namanya. Jadi Oke. pemberian intravenous imunoglobulin. Ya, jadi untuk hepatitis B. Untuk hepatitis Itu B. untuk memberi apa namanya? Kalau yang vaksin tadi kan aktif ya. Jadi Oke. apa namanya? Kekebalan aktif. Kekebalan Jadi bayinya aktif. yang akan membentuk sendiri, sedangkan ini kekebalan yang pasif. Jadi memang IVIC itu yang akan bekerja selama imunnya bayi itu masih belum terbentuk, maka Imunoglobulin imunoglobulinnya tadi ini yang yang ini, akan yang berikan proteksi menahan, ya, Dok. Oke. memberikan proteksi, melindungi. Dan itu di Indonesia apakah free, Dok? Tidak rutin dan mahal. Nggak free. Yang untuk imunoglobulin itu ya? Iya, nggak free. Oke. Tidak free. Kemudian bagaimana kita bisa tahu, Dok? Maksudnya ini gede ya penularannya ke bayi itu dari Bisa, seorang ibu. Yang harus dilakukan nih biasanya oleh seorang ibu hamil supaya bisa tahu nih resikonya bahwa dia kena hepatitis nggak sih? Biasanya diperiksa ya. Kalau itu kan mesti di screening ya. Kalau setahu Screening saya ibu hamil. sudah jadi prosedur tetap untuk screening ibu hamil. Jadi biasanya periksa HIV dan hepatitis B. Hepatitis B. Baik Oke. di Jadi selalu sudah ketahuan ya kalau misalkan biasanya melakukan gitu. Setahu saya ini ya, begitu. pemeriksaan Karena kehamilan. kalau ada pasien-pasien hamil yang dengan hepatitis B selalu bawa buku ini. Buku pink itu apa ya? itu buku Buku apa ibu dan anak itu. Nah, buku Oke. anak itu. Di situ ada gitu hasilnya. Oke. Oke, baik. Oke, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti ini akan ditanggapi langsung oleh Dr. Riza ya. Eman-eman ini ada ahlinya yang sudah standby di sini untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, dokter, kalau misalkan kita sudah terkena nih dok, sudah terdiagnosa hepatitis B, apa sih makanan yang bagus untuk dikonsumsi untuk penderita hepatitis sehingga kita bisa cepat pulihnya, istilahnya seperti itu? Sebetulnya sih intinya adalah makanan sehat ya. Makanan Itu sehat, aja oke. sih. Jadi makanan sehat, istirahat cukup. Cuman kalau kebetulan kita kan Indonesia nih kan banyak temulawak ya. Jadi Oh itu mungkin dianjurkan sih. ya dok, temulawak tuh? Dengan ini ketentuannya dok, dosnya? Kalau dosis kita nggak tahu ya, terus terang kita nggak belajar tentang dosis dari Tapi temulawak langsung. boleh ya Boleh. temulawak itu memang dianjurkan ya Boleh. dok? Karena Oke. memang obat-obatan hepatoprotektor itu sebagian besar mengandung ini kurkuma. Kurkuma. Oke. Oke, ternyata boleh. Saya kira harus ini ya, apa namanya? Jamu itu kan masih bukan perdebatan, maksudnya dosisnya apa namanya yang diminum secukupnya, tidak kalau berlebihan kan berbahaya Iya, juga kalau untuk ginjal semua juga. hal kalau berlebihan berlebihan. kan nggak bagus ya, semua hal. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 4 menit ini. Jadi nanti apa namanya? Silakan ajukan pertanyaan nih mumpung masih ada Dr. Riza di sini. Oke, Dok, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa kita nih, Dok. Kalau misalkan sudah terkena hepatitis nih, Dok, apakah bisa nanti terkena lagi kalau misalkan sudah sembuh gitu atau justru kalau sudah kena nih nggak kena lagi nih gitu? Kalau ini tergantung ini ya, kan ada yang akut ada yang kronis ya. Nah, kalau yang akut itu resiko tetap ada, bisa kena lagi. Oh, bisa kena bisa. lagi. Kayak yang Karena tipe memang, A itu ya, Dok? memang tidak ada proteksi ya, gitu beda. Tapi kalau yang kronis, yang itu memang ada kekebalan, ada kekebalan. Tapi itu kekebalannya juga ada tingkatan Kadar ya? kekuatannya. Ada Nah, kadar kadarnya ya? kekuatannya gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan Oke. itu bisa berubah seiring waktu. Gitu. Makanya kalau yang kronis? yang kronis B atau C gitu ya. Kalaupun Perlu sembuh, check up ya, Dok, berarti? Berkala gitu? enggak sih kalau yang tidak. Kalau menurut saya sih kalau tidak beresiko tinggi sih enggak sampai sebegitunya. Nggak usah sebegitunya ya. Soalnya kita di rumah sakit kita sendiri tuh kan ada dulu pemeriksaan ini, kemudian divaksinasi juga Kayaknya untuk udah lama ya. karyawan yang beresiko ya. Kayaknya udah nggak pernah lagi kayak. Yang Belum mudah-mudahan dong, ya belum 5 manajemen yang tahun ini. ini, 2024 kayaknya 5 tahun ini. Baik, dokter, kita masih punya waktu sedikit ini. Silakan dokter Risa mungkin
apa namanya closing statementnya ataupun apa himbauannya kepada masyarakat Iya. kita nih dok, sebetulnya untuk mencegah hepatitis tuh apa saja yang perlu diwaspadai gitu? Monggo silahkan dok. Baik, terima kasih. Eh, jadi pada prinsipnya karena kita ini termasuk daerah endemis ya, daerah endemis dari hepatitis B terutama. Jadi kita harus lebih waspada dalam hal em, daya tahan gitu ya. Kita harus perbaiki daya tahan, kita harus makan yang cukup, olahraga Bergizi ya, cukup, Dok? ya olahraga bergizi, kemudian istirahat cukup, ya pokoknya Oke. gaya hidup sehat lah. Oh, gak hidup sehat. Kemudian makanan juga begitu, kita harus lebih hati-hati. Kemudian ya jangan segan-segan untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan gitu sih. Kemudian karena kalau kebetulan di Indonesia itu memang sebagian besar kan karena vertical transmission ya, kalau di daerah di negara-negara berkembang. Oke. Cuman karena jarum suntik dan hubungan seks itu juga lumayan sebetulnya. Ya gitu ya. Jadi Tapi nggak ketahuan gitu maksudnya dok? gimana? Nggak menyadari gitu loh. Ya, Kadang nggak makanya kita paham lebih masyarakat. hati-hati lah. Jadi kalau bisa ya jangan pakai jarum suntik yang atau narkoba lah gitu ya. Iya. Narkoba, kemudian Oh banyak juga seks ya dok penderita bebas. hepatitis dari apa user narkoba itu? Banyak. Oh banyak kasusnya ya dok. Itu salah transmisi. Eh, cara transmisi yang paling banyak. Salah satu ya. Walaupun dibandingkan kalau di Indonesia itu memang sebagian besar vertikal. Ibu ke bayi. Ibu ke Nah, bayi cuman kalau di luar itu sebetulnya justru paling banyak karena jarum. ini ya penggunaan jarum. Itu Oke. ya janganlah gitulah pokoknya Jangan gitulah. ya, Dok. Jangan pakai narkoba ya itu. Nggih, mungkin banyak saya kalau ini masyarakat yang saya tahu itu ya dok, kalau misalkan penularan hepatitis dari jarum tuh banyak yang belum tahu. Mesti yang ditakutkan karena HIV gitu-gitu ceritanya Oh itu iya, loh sama. ya. HIV Padahal dan juga hepatitis berisiko B juga juga banyak. nih hepatitis B. Sexual transmission juga banyak hepatitis B. Dok, ini ada satu pertanyaan kita tanggapin ya, kasihan ini. Dari Ibu Musliatin, izin bertanya dokter, tindakan lanjutan pada ibu postpartum atau post SC dengan hepatitis B seperti apa dok? Jadi ini pada ibunya nih, tindakan lanjutan untuk ibu. Untuk Jadi, ibu? Iya, untuk ibu. Kalau ibu sebetulnya tergantung virusnya ya. Kalau misalnya B, hepatitis B Iya, ya. iya. Kalau hepatitis B sama seperti hepatitis B. Kalau kita Tidak anggap jadi itu ibu. kronis, kalau kita anggap kronis sama. Oke. Jadi kita evaluasi viral load-nya ya. Kemudian kita evaluasi SGOT SGPT-nya, SGPT terutama. Kemudian juga kita evaluasi tanda-tanda fibrosis ya atau tanda-tanda sirosis lah Sirosis gitu pengembangannya hati itu gitu. ya. Jadi tingkat keparahan atau derajat fibrosisnya. Jadi 3 hal itu nanti yang akan menentukan apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut gitu. Jadi kalau pada ibu ya nggak terlalu buru-buru sih sebetulnya. Beda sama kayak bayi. Kalau bayi kita memang harus buru-buru. Harus dikejar time. Immunoglobulin harus masuk, vaksin harus masuk gitu. Oke. Tapi kalau ibu ya nanti dulu nggak apa-apa, itu masih bisa ditunda, dievaluasi aja dulu, karena tidak semua perlu terapi. Terapi. Gitu. Oke, tapi tetap ya dok bahwa kalau kan sudah terdiagnosa dia nih ya hepatitis B. Jadi baiknya mungkin Bu Musliatin Dievaluasi. ini tetap Ya, memeriksakan periksa. diri ya ke dokter penyakit dalam ya supaya dievaluasi kondisi ibu ini bagaimana. Walaupun tidak urgent sebenarnya ya dok. Ya. Boleh nanti ini. Baik dok. Sepertinya itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk masyarakat Amin, dok amin, yang sedikit edukasi kita ini yang kita berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat Pamekasan ini aware-nya terhadap bahaya hepatitis itu meningkat dan harapan kita seperti itu, kita tidak henti-hentinya spread positivity ke masyarakat dalam hal edukasi kesehatan ya, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya. Dan saya terima kasih sekali sama Dokter Riza, sibuk sekali tapi masih meluangkan waktu ke sini. Aduh, pasiennya nunggu untuk divisite, untuk diperiksa di poli. Saya matur nuwun dok, mudah-mudahan jadi jariah nanti di akhirat. Amin.
dan mudah-mudahan nggak kapok nih diundang sama PKRS. Enggak, Cuk. Nanti berikutnya dengan topik-topik penyakit dalamnya lainnya. Ya. Gitu nggak dok? Matur nuwun sangat. Ya, Kita kita akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini karena sudah jam 11. Kemudian saya tadi akan berbagi hadiah untuk penanya terbaik kita, Ibu Askila, kemudian dengan Bapak Taufikur Rahman. Nanti silakan DM kami di akun PKRS RSUD Slamet Marto Dirjo untuk pengambilan hadiahnya. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita mungkin minggu depan akan bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Kita akan bahas tentang vitiligo, ya, itu berbahayakah atau bagaimana cara mencegahnya bersama dokter Ari ya, nanti dokter Dwi Aryaningrum. Baik, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini, dokter Riza, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. sama-sama, ya. Nggih. Terima kasih atas atensinya kepada kami PKRS dan juga masyarakat Pamekasan. Mudah-mudahan edukasi kita pada pagi hari ini bermanfaat. Baik, saya tutup acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.